Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini materi kita adalah kitab Minhajul Muslim bab talak ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas macam-macam talak. Yang pertama talak sunni sesuai dengan sunnah. Yang kedua talak bid'ah tapi tetap absah, adanya tetap jatuh talak tersebut. Yang ketiga talak bain, bisa jadi asalnya rujuk, talak raj'i, tapi waktunya habis ya tidak kembali maka menjadi bain. Benar ada talak ya. Yang keempat kita juga kita kenal talak raj'i tadi ya. Yang kelima talak sharih ya, yang memang jelas tegas. Ada talak kinayah pakai sindiran ya, itu yang udah kita bahas. Itu ada 6 macam talak. Berikutnya yang ketujuh adalah talak munjas dan talak mu'allak. Apa itu talak munjas? Talak munjas adalah perkataan suami yang mentalak istrinya ya, sejak sadar juga begitu talak langsung jatuh ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, kamu telah ditolak, maka istrinya menjadi wanita yang ditolak saat itu juga langsung berlaku ya. Ini namanya munjas. Sedangkan talak mu'allak adalah tolak yang dikaitkan dengan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Kalau kamu kerjakan ini, jatuh tolak. Misalnya kan, jadi tolak seperti ini sebenarnya tidak dihitung tolak, belum jatuh tolak kecuali setelah terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengan tolak tersebut. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Sebenarnya itu belum dikatakan tolak, hanya belum jatuh. Tapi kalau sudah terjadi ya, apa yang disyaratkan dalam tolak itu dia dikaitkan dengan apa, barulah dia jatuh tolak. Misalnya suami berkata kepada istrinya, jika kamu keluar rumah ya, maka kamu aku cerai. Jika kamu pergi kemana, jadi yang dikaitkan dengan sesuatu kemudian dilakukan ya, maka barulah jatuh tolak. Atau jika kamu melahirkan anak perempuan, jatuh tolak. Ternyata lahir
laki-lakinya jatuh. Tapi kalau betul-betul perempuan ya, maka ya itu jadi dikaitkan, itu tolak yang dinamakan dengan mu'allaq. Kemudian yang ke-8, tolak takhir dan tolak tamlik. Apa itu tolak takhir? Takhir itu kan pilihannya. Jadi tolak takhir, seorang suami berkata pada istrinya, kasih alternatif, pilihlah ya, atau aku memberikan pilihan kepadamu, apakah kamu berpisah denganku atau tetap bersamaku. Nah, ini semacam tantangan, tawaran. Kalau istri bilang ya dia setuju dengan perpisahan, terjadi. Kalau tadi istri memilih ya untuk berpisah, jatuhlah tolak. Karena dia tawarkan, kamu mau berpisah atau tetap bersamaku. Nah, karena Rasulullah SAW pernah juga memberikan pilihan kepada istri-istrinya ya, dalam keluarga ya, Rasul pernah terjadi. Tetapi para istri Rasulullah SAW semuanya memilih untuk tetap bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau ada di antara kita atau siapapun memberikan tawaran, ya apa yang dipilih istri itu yang terjadi. Jadi dalam hal ini ya, karena ketika Nabi memberikan pilihan, semua istri Rasulullah SAW tetap ingin bersamanya, sehingga mereka pun tidak tertolak. Kalau kita lihat ya, surah Al-Ahzab 28 kan jelas. Ya ayuhan Nabi, kata Allah SWT kepada Nabi SAW, kulli azwajik. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para istrinya, in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi baik-baik saja, mau berpisah, bercerai itu pun dengan yang bagus. Kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, jadi namanya rumah tangga. Dulu istrinya juga ada yang menuntut tambahan belanja gitu kan. Jadi mau menuntut kesenangan dunia atau akhirat kan itu. Jadi di sini dikasih ya pilihan, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah ya, supaya aku berikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Apa itu mut'ah? Ini bukan nikah mut'ah ya, tapi mut'ah di sini adalah suatu pemberian dan berikan kepada perempuan yang telah dicerai oleh suaminya tadi. Jadi ketika suami mencerai istrinya, dikasih sesuatu. Ya katakanlah untuk kenang-kenangan, tapi ini pemberian ya semampunya ya, maunya dia berdasarkan kerelaan dia. Sebenarnya tergantung juga, kalau dia orang lapang yang kaya tentu sesuai juga pemberiannya, kalau dia orang miskin juga sesuai dengan ya kesempitannya. Jadi ini yang dinamakan dengan tolak takhir, disuruh memilih. Makanya jangan coba-coba, jangan dising-sing kasih pilihan ya. Kalau ternyata dipilih, nah itulah yang terjadi. Sedangkan tolak tamlik adalah suami berkata kepada istrinya, aku serahkan sepenuhnya urusanmu kepadamu. Berarti berlepas diri kan? Atau semua urusanmu ada di tanganmu. Diberikan kebebasan. Jadi jika dia mengatakan seperti itu kepada istrinya, kemudian istrinya menjawab apa? Kalau begitu aku memilih tolak. Nah, maka istrinya tertolak dengan tolak raj'i ya, sehingga tolak satu jatuh kepada istrinya. Jadi ini tolak raj'i tentunya yang memang masih bisa kembali kalau masih dalam masa iddah. Tapi menurut Imam Malik dan juga semua ulama berpendapat bahwa jika istri yang diberikan kepadanya tolak tamlik mengatakan aku memilih 3 tolak, maka disebut menjadi tolak bain kubro, sehingga suaminya bisa kembali kecuali mantan istri tadi sudah menikah dengan orang lain, kemudian sudah bercampur juga qadar Allah, misalnya usia pernikahan gak panjang, bercerai, maka ketika habis masa iddahnya baru suaminya bisa kembali lagi. Masyaallah muslimin muslimat, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang ke-9, tolak dengan perwakilan atau tulisan. Ini kalau dulu kan pakai
Sekarang mungkin pakai SMS gimana, pakai WA gimana gitu kan. Nah, kalau pakai WA mungkin perlu dicek betul nggak yang menulis, jangan-jangan HP ya yang nulis orang, kan udah salah itu kan. Kalau surat dulu kan dia tanda tangan bawahnya lah, sekarang kan bahaya, banyak yang model hafal, nanti HP nganggur dibuat bahaya ya. Tapi harus dikelirkan ya. Jika suami mewakilkan pada seorang untuk menolak istrinya, jadi kadang bisa jadi nggak tega kan menolak istrinya ya. Orang suruh menolaknya, mewakili dia bisa, ya. Jadi mewakilkan pada seorang untuk menolak istrinya, atau dia menulis surat untuknya. Ya, tempo dulu masih suratnya menjelaskan bahwa dia menolaknya. Kemudian dia mengirimkannya kepada istrinya, kalau sekarang dikirim WA misalnya, ya. Maka istrinya menjadi wanita yang ditolak. Ya, jadi semua ulama dalam hal ini tidak berbeda pendapatannya, sepakat, gitu ya. Kenapa? Karena wakalah atau mewakilkan diperbolehkan dalam hak-hak, dan juga surat ini menggantikan posisi ucapan, apalagi bagi orang yang bisa misalnya nggak bisa berbicara, maka tentu tulisan itu berlaku. Jadi ini apalagi mentolak menikah saja kan bisa diwakilkan, ya. Kalau misalnya sudah disiapkan acara tanggal sekian, jam sekian, penghulu sudah datang menunggu, calon suami masih di Jakarta, pesawat ditunda lagi pemberangkatan, ya. Sementara kamu sudah bisa diwakilkan, ya, diwakilkan misalnya oleh adiknya, oleh saudaranya, nggak masalah. Tapi ketika menerima jangan untuk dia, mewakilkan. Kalau untuk dia aja suaminya kan. Tapi kalau mewakilkan yang diwakili dia siapa, berarti memang dia. Jadi boleh, sama dengan jual beli, kan akad jual beli, akad nikah, tolak itu bisa diwakilkan. Makanya jangan gampang-gampangnya. Nanti sudah diwakilkan baru menyesal, gitu ya. Jadi ini kalau dalam keadaan tertentu darurat maka itu bisa dilakukan. Kemudian berikutnya sebelum ada namanya tolak tahrim atau tolak pengharaman, ya. Misalnya lah, suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku. Ini hati-hati kan. Jika dia mengingatkan sebagai tolak, ketika bilang kamu haram bagiku, dalam hatinya dia menolak, maka telah jatuh tolak tersebut. Tapi kalau dia niatnya melihat, nanti ada pembahasan, ada ilah, ada lihat, ada macam-macam nanti setelah ini, ya. Maka lihat juga telah jatuh, ya. Ada lihat, ada ilah, ada macam-macam ini, dan dia wajib membayar kafarat atau tebusan dari dia tadi. Sedangkan jika dia meniatkannya sebagai palak atau sebagai lihat, akan tetapi meniatkan sebagai sumpah, kadang bisa juga niatnya sumpah, ya. Maka kalau misalnya mengatakan kamu haram bagiku jika kamu mengajarkan sesuatu tersebut, ada sesuatu yang mungkin suaminya paling nggak suka, ya. Kalau kamu kerjakan ini, kamu haram bagiku, gitu kan. Kemudian istrinya mengerjakannya. Kalau sekarang barangkali kalau kamu chat dengan dia misalnya, padahal suaminya nggak suka kan, berarti kamu haram bagiku misalnya. Ternyata dia mengerjakan di situ nih, maka dia wajib membayar kafarat sumpah kalau itu diniatkan sebagai sumpah. Abdullah bin Abbas, yang kita kenal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan jika seorang suami mengharamkan istrinya baginya, maka itu adalah sumpah yang harus dibayarnya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan bagi kalian. Ini tidak terdapat dalam mutabak kalian, dijelaskan, ya, riwayat tersebut. Dan yang terakhir, ya, macam-macam tolak adalah tolak haram. Apa itu tolak haram? Seorang suami mentalak istrinya dengan tolak 3 satu perkataan. Kamu saya cerai, tolak 3 langsung. Harusnya satu-satu kan, satu. Nanti kalau merujuk lagi, ulang lagi, gitu kan. Tapi ini langsung 3-3 sekali. Atau ya misalnya kata pada istrinya, kamu ditolak 3. Ini haram, ya, nggak boleh kan. Atau dengan 3 perkataan yang disebutkan di dalam satu tempat. Kamu saya tolak, kamu saya tolak, kamu kan 3 kali. Bisa dengan satu ucapan dibilang 3 kali, bisa dengan ucapannya diulang 3 kali. Maka misalnya dia menganggap istrinya, kamu aku tolak, sampai 3 kali. Tolak seperti ini haram menurut ijma ulama.
Nggak boleh kan? Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW diberi informasi, jadi kabarkan kepada beliau, ada seorang yang mentolak istrinya dengan apa? Satu kesempatan langsung ya tolak 3. Nabi murka, marah Nabi. Ya, jadi ini udah main-main ya. Jadi Nabi mengatakan kepada orang saudara, ayolah bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Ya, pantaskah kitab Allah Al-Quran ini dipermainkan sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Padahal kan tolak itu kan at-talaqu marratan, hanya 2 kali yang bisa rujuk gitu ya. Tapi ini langsung 3. Hatta qamar zulfaqa. Ini masya Allah ya para sahabat dulu untuk membela Nabi semangat. Ketika Nabi bilang ya, ayolah abu bi kitabillah, apakah kitabul Al-Quran ini dipermainkan wa ana baina dulu, padahal saya masih ada dengan kalian? Kan Nabi marah banget. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya ala aqtuluh, masya Allah, minta izin apa? Membunuhnya. Ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh orang itu? Ya, hanya udah kelewatan kan. Kita udah dimain-mainkan, diolok-olok gitu kan. Maka terus ini menurut 4 imam dan juga yang lainnya dianggap tolak 3. Padahal asalnya tolak cuma 1 saja. Makanya ketika sampai pemerintah masyarakat umat bin Khattab bersalah, ya karena banyak orang mempermudah, maka tolak 3 jatuh 3. Asalnya kan cuma jatuh 1 gitu kan. Yang ini ya sepakat 4 imam dan yang lainnya dianggap tolak 3. Dan istrinya yang diceraikan itu tidak ada lagi bagi suaminya. Ya, tolak bain kubro. Sampai kapan? Sampai istrinya menikah lagi dengan orang lain, tapi alami, natural, ya, tidak rekayasa. Yang kita kenal ya nikah apa namanya, cino puto, tidak ada. Kadang misalnya bayar, nikahin nanti dicerai, awas ada yang disentuh, itu lebih parah lagi kan. Harus sampai udah berhubungan dulu sama istri, normal. Kalau memang jodoh nggak panjang, ternyata bercerai juga, maka sampai masa iddah habis, barulah mantan suaminya boleh menikahnya lagi, tentu dengan akad yang baru ya. Jadi ya sehingga istrinya tadi menikah lagi ya. Dan sebagian ulama yang lain juga mendapat talak itu dianggap talak 1. Jadi walaupun 3 kali atau 3 kali tetap hukumnya jatuh talak 1 dan talak raj'i ya. Ini perbedaan pendapat ini tentunya karena perbedaan dalil dan pemahaman masing-masing mereka terhadap satu nas. Kemudian setelah dari perbedaan pendapat ulama ini, maka wallahu alam suami yang mentolak istrinya tadi dengan talak tersebut harus dilihat dengan seksama. Hanya bisa dihati mensikapi masalah ini gitu ya. Jika perkataannya suami tadi mengatakan, kamu aku tolak 3, memang ucapan seperti itu. Tapi kalau dimaksudkannya sekedar untuk menakut-nakut istrinya atau ingin bersumpah kepada istrinya, ya seperti mengatakan tolak tadi dengan mengerjakan sesuatu, misalnya ya kalau saya mengatakan kamu aku tolak 3 jika kamu mengerjakan ini atau itu. Kemudian ternyata istrinya pun mengerjakannya, atau dia berkata seperti di dalam mungkin dia emosi, sedang marah, atau dia mengatakan tanpa bermaksud menjatuhkan tolak sama sekali misalnya, maka kalau demikian dianggap tolak 1. Tetapi ya sebaliknya, jika perkataannya kamu aku tolak dimaksudkan sebagai tolak yang sebenarnya dengan maksud berpisah darinya dan tidak kembali lagi, itu kan berarti tidak tolak 3 gitu kan. Tolak sini dihitung tolak 3. Jadi tolak bain kubro nggak bisa dari sampai ya dihalalkan nanti. Artinya seperti yang disebutkan tadi ya, sampai istrinya nikah lagi, kemudian bercerai, habis masa iddahnya, barulah kembali. Dan kalau kembali itu nanti kalau jatuh tolak hitung 1 lagi, yang 3 sudah diputihkan dalam tanda kutip ya. Tapi susah. Siapa tahu dia dapat jodoh, nggak cerai lagi gimana? Nggak bisa, sampai kapan ditunggu ya. Jadi nggak mungkin ya. Ada catatan dalam pembahasan ini. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa jika wanita yang ditolak 3 telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri ya, maka suami keduanya ya
mentolaknya tadi dan masih idahnya telah habis, jika wanita itu ingin kembali pada suami yang pertama, maka diperbolehkan dan tolak sebelumnya dianggap ya tidak berlaku lagi, nol lagi ya, dari kalau terjadi tolaknya satu lagi, sehingga dia berhak ya menghadapi 3 tolak kembali. Ini kalau sudah pernah sampai ujung, sudah sampai 3 balik lagi ya. Para ulama berpendapat mengenai wanita yang ditolak dengan tolak 1 atau 2. Kalau tolak itu jelas. Kalau tolak 3, kemudian udah nikah dengan orang lain, balik lagi, kemudian tolaknya kalau terjadi dihitung dari 1 lagi. Yang 3 tadi dihapus gitu ya. Tapi kalau tolak 1 2 gimana tolak raj'i? Maka ya dia menikah dengan laki-laki lain misalnya, maka setelah itu dia kembali kepada suami yang pertama. Pertanyaannya, apakah nikahnya yang sekarang menghapuskan tolak yang sebelumnya atau tidak, kan gitu. Maka ini beda pendapat ya. Kalau Imam Malik berpendapat bahwa pernikahannya wanita tersebut dengan laki ini tidak menghapus tolak sebelumnya kecuali tolak 3 saja ya, karena baru 2. Tapi beda dengan Imam Abu Hanifah ya, ini mungkin lebih logis ya. Kenapa? Dalam satu riwayat Imam Ahmad juga dikatakan bahwa jika pernikahannya tersebut bisa menghapus tolak 3, tentunya ya tolak 1 2 lebih bisa dihapuskan, tolak 3 saja bisa dihapuskan, kan begitu. Jadi ini beda pendapat, tapi jelas pendapat Abu Hanifah sama dengan pendapat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu catatan pertama masalah talak. Kemudian yang kedua, mayoritas ulama dari kalangan sahabat ya, tapi ini juga para imam sepakat kalau seorang budak, ini beda, tapi sekarang nggak ada budak kan, cuma sekedar untuk maklumat jadilah. Jadi seorang budak ya hanya berhak menjatuhkan tolak kepada istrinya hingga tolak 2 saja. Kalau orang merdeka sampai tolak 3, kalau budak hanya sampai 2, sehingga jika dia mentolak istrinya dengan tolak 2, maka istrinya sudah harus berpisah, nggak bisa. Nah kita masing-masing masa idah juga beda separuhnya. Karena kalau seorang budak melanggar pun hukumannya separuh ya. Jadi termasuk apa? Kalau kena hukumannya separuh, idahnya juga separuh. Kalau misalnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, berapa idahnya? 4 bulan. Sebulan, kalau budak lebih 2 bulan 5 hari. Memang berbeda itu ya. Jadi ini memang hukum yang berlaku dalam masalah tolak ini. Jadi itulah pembahasan kita secara singkat tentang tolak. Saya kira dipahami, cukup paham jelas. Kita berharap berdoa pada Allah, mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang mentolakkan kita, nggak usah terjadi pada kita, cukup sebagai ilmu dan maklumat ataupun pengetahuan. Berikutnya tentang khulu. Ini kadang-kadang jarang dibahasnya. Apa itu khulu? Khulu adalah tolak di mana istri menebus dirinya dari suaminya. Dia nggak tahan dengan suaminya. Suaminya nggak mau mencerai kecuali dibayar, ditebus dengan sejumlah uang katakanlah ya. Jadi karena dia nggak suka dengan suaminya, dia memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya sehingga dia terbebas dari suaminya. Jadi dengan menebus dirinya, itu pengertian khulu. Ya, ini makanya kadang bisa dimanfaatkan oleh suami. Makanya nggak boleh kita mempersulit atau menyakitkan atau apa ya, supaya istri nggak tahan kemudian nanti minta tebusan apakah rumah atau mobil loh. Itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi harusnya yang tidak tahan itu yang mengeluh istrinya, bukan suaminya gitu kan. Karena suami kalau nggak cocok kan dengan mencerai, sementara istri nggak punya hak mencerai, hanya bisa menggugat, katakanlah menuntut atau minta ganti ceraikan. Apa hukum khulu? Khulu ini diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apa dasarnya? Suatu saat ya, istri Sabit bin Qais ya, ini sahabat Nabi SAW, dia datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan tentang suaminya. Dia jujur ya, sebenarnya sampai Masya Allah dia katakan apa? Wahai Rasulullah, sungguh aku sama sekali tidak mencela akhlak dan agamanya. Sebenarnya bagus akhlaknya, agamanya baik, cuma dia takut
nggak bisa memenuhi kewajibannya. Tetapi aku takut melakukan apa yang menyebabkan kekafiran karena benci kepadanya, benci kepada suaminya setelah memeluk Islam. Jadi artinya dia nggak bisa kayaknya untuk hidup dengan suaminya tadi ya, dengan Sabit bin Qais. Padahal akhlaknya bagus, ya, masya Allah ya, nggak ada, terus agamanya baik. Ya, tapi kan nggak cukup, kadang-kadang mungkin yang istri butuhkan mungkin bukan sekedar itu. Maka Rasulullah bertanya, inilah yang tadi dikembalikan mahar dulu kan. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan ataruddina ali hadiqata, namanya dulu maharnya sebidang tanah gitu ya. Apakah kamu berkenan mengembalikan kebunnya yang dijadikan sebagai mahar? Jadi mahar itu kalau mahar kan berat. Tapi kalau mahalnya seperangkat alat sholat, apa boleh dituntut? Kalau makanya di teman-teman di Arab ini kan makanya orang Muslim menikah kadang lama karena mahar, karena syaratnya berat. Mau menikah harus siapkan rumah apa apartemen, harus jelas ini semuanya. Kalau kita modal seperangkat sholat udah bisa menikah, makanya kan bisa mahar mengutang. Karena belum ada, baru separuh dulu, nanti nyicil baru juga. Atau pertama ngutang, pas istri isinya kasihan juga, udahlah nggak apa-apa, ikhlas saja, itu juga boleh. Jadi ketika dia tanya kepada istrinya tadi, mau nggak kamu memberikan kebun yang dulu dijadikan mahar? Qalat na'am. Ya, nggak apa-apa, saya bersedia. Ya, apalah artinya mungkin apa ya? Kamu kan cocok dengan suami siang malam gitu kan? Apa kata itu? Kalau Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan kepada suaminya siapa? Sabit bin Qais, ikdiril hadiqah wa talliq at-tatliqah, terimalah ya kebun darinya yang dulu diberikan sebagai mahar, silakan antar kembali dan tolaklah dia dengan tolak satu. Dari talak wajib ini saya tahu kan berubah pikiran kan. Kadang ketika bersama mungkin nggak enak, pas sendirian mungkin rupanya nggak enak juga. Yang jomblo ada di sana itu bisa jadi ingin balik kan, gimana sendirian kan, nggak ada teman, mau butuh, mau kemana dan sebagainya, masih jenis balik ya. Tapi ini sebagai dalil memang dibolehkan kalau memang cukup syarat. Jadi nggak boleh ya yang suami sengaja menyakiti istrinya atau supaya dia nggak suka, supaya menebus dirinya. Apalah artinya kalau menebusnya seperangkat alat sholat itu nggak terlalu mahal ya. Kemudian syarat-syarat khulu itu apa? Ada pun syarat-syarat khulu ada sebagai yang pertama, ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Kalau suaminya nggak suka, nggak bisa ya khulu. Jika ketidaksukaan dari suami, maka suami tidak berhak mengambil keputusan dari istri. Saya nggak suka sama kamu, kembalikan. Nggak bisa seperti itu ya. Itu sudah hak dia, nggak boleh diambil lagi, sudah dicampurikan, dan dia harus sabar atasnya. Ya memang ya itulah resiko kan pernikahan, makanya harus selektif kan, jangan sampai jadi penyesalan kan. Memang kalau ketemu yang begitu nggak cocok ya, yang dituntut sabar. Mungkin di sana banyak hikmah ya, banyak pahala, mungkin akan memberikan keturunan yang memang soleh dan soleh dan seterusnya. Atau kalau memang nggak tahan betul daripada hidup nggak bahagia katakanlah, maka dia bisa mentolak. Sebagai suami kan bisa mentolak istrinya jika merasa khawatir mungkin terjadi sesuatu ataupun menimbulkan terhadap dirinya ya, daripada yang negatif terjadi ya ditolak, selesai. Karena kalau itu kan memang boleh sebagai jalan solusi pintu darurat gitu ya. Yang kedua, istri tidak boleh menuntut khulu kecuali setelah mendapatkan madarat. Memang terbukti sudah merasakan, kalau belum apa-apa ya nggak bisa, dan merasa khawatir tidak bisa menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya. Mungkin suaminya menghalangi, nggak bisa ngaji, nggak bisa mengamalkan sunnah, macam-macam ya. Maka barangkali atau pada hak suaminya yang lainnya. Dan yang ketiga,
suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istrinya ya supaya melakukan hulu terhadap dibuat nggak betah, dibuat nggak nyaman supaya dia ya menebus ya kepada suaminya. Maka jika suami berbuat seperti itu, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu. Udah disakiti dulu, KDRT dulu, maka nggak berhak dia menuntut ya agar istrinya melakukan hulu. Jadi hulu dianggap sebagai tolak bain ya. Sehingga jika suami ingin kembali lagi kepada istrinya, maka harus dengan akad nikah yang baru. Jadi tolak bain. Jadi udah begitu terjadi, siapa saja berhak menikahinya kan. Dia sudah putus. Beda dengan tolak raj'i. Tolak raj'i itu orang lain belum boleh melamar apalagi menikahinya. Karena tolak raj'i hakikatnya masih sebagai istri statusnya, makanya masih tinggal di rumah suaminya, masih berhak dinafkahi, nggak boleh keluar kalau tolak raj'i. Tapi kalau yang hulu ini termasuk tolak bain. Kalau ternyata habis itu menyesal, balik lagi harus nikah lagi, mahar yang baru, begitu syarat yang lainnya. Masyaallah muslimin ada nomor ayat. Kemudian beberapa ketentuan hukum tentang hulu ya. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama Pak, suami disunahkan tidak mengambil tebusan melebihi nilai maharnya. Ya, jangan maharnya seperangkat alat sholat, tebusannya 1 unit rumah, mobil nggak bisa. Yang dulu berikan itu diambil, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena saat bin Qais menerima kebun sebelum berikan kepada istrinya dulu, tidak lebih gitu kan. Walaupun mungkin nilainya bisa aja betul ya, karena ya kalau tanah mungkin kan setiap tahun bisa ya meningkat harganya ataupun emas gitu ya. Yang jelas jumlahnya seperti itu. Jadi kita bisa minta hulu ya, ini atas perintah Rasul, suruh kembalikan kebunnya, mau dia. Kemudian ditindak juga oleh Fatih bin Qais ya, maka tidak ada kelebihan. Dan yang kedua, jika hulu dilakukan dengan kalimat hulu, memang hulu membatalkan pernikahan itu ya, maka wanita yang melakukannya harus menjalani masa iddah selama 1 kali haid saja untuk mengosongkan. Berarti kan bersih dia. Kalau nanti nikah lagi kan memang berarti benih dari suami yang baru. Tapi kalau cerai kan 30, 1 bisa 1 suci atau 1 haid ataupun suci ya, ada beda pendapat. Tapi kalau ini cukup dengan sekali begitu sudah haid, berarti sudah dianggap bersih kan. Ini sebagaimana juga kalau Rasulullah ketika ya peristiwa tentang istri Sabit tadi. Sedangkan jika hulu dilakukan dengan kalimat talak ya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa wanita melakukannya harus menjalani masa iddah selama 3 hulu. Jadi 3 kali haid atau 3 kali suci. Jadi misalnya dari haid, suci, haid lagi, suci lagi, begitu 3 kali, berarti kan hampir 6 bulan katakanlah ya. Jadi tidak hanya 3 bulan, ada juga yang 3 bulan. Nanti masing-masing kita bahas dalam iddahnya beda-beda. Bahkan ada istri nggak pakai iddah, begitu cerai langsung bisa nikah. Kalau dia menikah belum dicampuri, langsung dicerai suaminya, maka istrinya bisa langsung nikah, nggak ada masa iddah kali ini. Ayo hadirat barakallahu fikum. Kemudian ya, suami yang telah dihulu tidak boleh rujuk dengan istrinya. Kenapa? Karena hulu telah memisahkan dirinya dengan istrinya. Kemudian seorang bapak, seorang ayah juga boleh melakukan hulu mewakili putrinya yang masih kecil. Kan ada pernikahan yang memang mungkin belum. Kalau sekarang rata-rata orang nikah udah dewasa, udah sarjana ya. Kecuali di daerah-daerah tertentu masih ada anak-anak nikah ya. Tapi kalau misalnya anak kecil, bisa juga ayahnya mewakili ya. Jika hulu terpaksa harus dilakukan karena putrinya belum dewasa. Jadi dewasa kan beda undang-undang pemerintah dengan menurut hukum balik gitu kan. Kalau dewasa dalam Islam kan jelas gitu kan. Kalau undang-undang kan berapa, umur 17 kan baru ya punya hak suara, hak pilih dan sebagainya. Tapi kalau dalam agama tidak demikian kan. Dewasa laki-laki bisa umur 15 tahun dewasa. Atau mungkin sudah mimpi basah katakanlah, atau sudah tumbuh misalnya jenggot, kumis ataupun ya bulu rambut di tempat ya tertentu misalnya. Itu pembahasan kita tentang hulu.
Ayo hadir badan Allah wa yakum ajmain. Masih ada 3 menit ya. Nggak apa-apa. Ila. Ini mungkin kita juga jarang mendengar ya. Apa itu ila? Ila adalah suami bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak mencampur istrinya selama lebih dari 4 bulan. Dia bersumpah nggak akan menyentuhnya selama 4 bulan. Apa hukumnya? Boleh, tapi dengan tujuan memberikan pelajaran pada istri. Ya dia sadar, dia tobat gitu kan. Jika dilakukan dari 4 bulan ya maka boleh ya, tapi kalau lebih dari itu nggak boleh. Makanya tentara ya zaman Umar bin Khattab kalau udah 4 bulan ganti lagi, suruh pulang dulu ya, ganti pasukan yang baru, karena memang daya tahannya seperti itu. Lebih dari itu sudah berbahaya gitu kan. Nah jadi hukum ilah itu memang dibolehkan. Bagaimana kita lihat kata Allah SWT surat Al-Baqarah 226 ya, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ya, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang menggila istrinya, dari menggila apa? Bersumpah dengan menyebut nama Allah tidak akan mencampurinya selama lebih dari 4 bulan tadi. Kalau dia betul-betul menggila ya, diberi tanggung berapa namanya? 4 bulan arba lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya setelah 4 bulan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menggila istri-istrinya. Jadi ini pernah terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Jadi pernah menggila istrinya selama 1 bulan tadi, tidak 4 bulan ya. Jadi gila ini haram dilakukan jika dimaksudkan untuk menganiaya atau menyiksa istrinya ya, dan bukan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepadanya. La darara wala dirara. Kemudian ada beberapa ketentuan berkaitan dengan gila ya. Di antaranya apa? Jika masa gila yang 4 bulan itu sudah habis, kan dia 4 bulan. Sudah 4 bulan habis dan suami tetap tidak mencampur istrinya, masih juga ya membiarkannya, maka istrinya berhak meminta ya kepada suaminya kembali lagi kepadanya. Jadi minta kembali atau mentolaknya di hadapan hakim. Kalau nggak mau kembali, ya minta dia mentolak di hadapan hakim, kan begitu. Jadi tidak tergantung tanpa benang ya. Jadi statusnya punya suami tapi nggak pernah kan banyak kalau kita dengar ya kasus seperti itu ya. Jadi ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Jadi itulah tadi katakan fa in fa'u fa inna Allahu rahim fa in azamut talaq, kan gitu, fa inna Allah sami'un alim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap tadi ya mantap untuk tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Abdullah bin Umar juga ya, di mana dia mengatakan jika masa ilah yang 4 bulan telah habis, maka suami harus menghentikan ilahnya tersebut atau dia mentolaknya. Hanya ada 2 pilihan. Apa kamu berlanjut? Berarti selesai. Kalau udah 4 bulan nggak mau juga mencampuri, dibiarkan saja. Ya lebih bagus sih tolaknya ya. Itu diantara ketentuan tentang kita. Itu barangkali yang untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya, dan nanti ada namanya trihal ya. Ini kaitannya dengan masalah suami istri tentunya, agar kita tidak terjerumus dengan sesuatu yang kalau tanpa ilmu adalah sebenarnya bisa menjatuhkan suatu tolak atau suatu yang berkonsekuensi dengan masalah hukum. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Kita cukupkan dengan sama-sama mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.